Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wali. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 6A, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan. Kita belajar sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan doa. Untuk selanjutnya, ya, marilah sama-sama kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu, ya. Sama-sama kita membaca surat Ad-Duha, ya, sama-sama, ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita baca barusan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya Bapak cek hadirnya dulu, ya. Atika, Haji, Alois, Alif, Angel. Alhamdulillah teman-teman, kita akan mulai lanjutkan kegiatan belajar kita. Masih ingatkah pelajaran kita sebelumnya? Kita belajar apa sih sebelumnya? Minggu yang lalu kita belajar apa? Tentang zakat. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai pengertian zakat, macam-macam zakat, siapa saja yang wajib untuk zakat, yang mengeluarkan zakat, dan kepada siapa saja zakat itu kita keluarkan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita dengan pembahasan yang baru. Adapun tujuan kegiatan belajar kita sebagaimana yang tampak pada layar, ya. Setelah nanti kalian memberi informasi melalui PPT yang Bapak tampilkan, kemudian juga melalui diskusi kelompok, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok, ya. Kemudian, ya, nanti kalian akan, ya, dapat meyakini. Nah, teman-teman soleh-solehah, perhatikan gambar berikutnya. Oke, bisa kalian simak, ya. Gambar yang pertama ini sedang apa kira-kira aktivitasnya? Sedang apa? Sedang mendengarkan nasihat sang ayah. Ini ada 2 orang anak yang sedang mendengarkan nasihat sang ayah. Di sini ada, ya. Anak-anak yang soleh, ya, dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah melihat, ya, gambar yang pertama. Oke, kita lihat ke gambar yang berikutnya. Nah, ini ada 2. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, dari gambar yang pertama, kedua, dan ketiga, ya, tahukah kalian, ya, bahwa perilaku yang mereka tunjukkan itu merupakan bentuk yang meneladani dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah kalian sudah tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Ya, kita akan perdalam lagi, ya. Bagaimana sih akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai Al-Amin. Ada yang tahu nggak apa artinya Al-Amin? Ya? Dapat dipercaya, betul sekali, ya, dapat dipercaya, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar Al-Amin, ya, anak-anakku, ya. Nah, kenapa beliau sampai mendapat gelar Al-Amin? Padahal saat itu banyak sekali masyarakat yang tinggal di kota Mekah yang hanya beliau dapat gelar Al-Amin. Nah, beliau mendapat gelar Al-Amin
sikap beliau yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan perilaku ini ditunjukkan sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, nanti di slide-slide berikutnya akan dapat tunjukkan bukti dari kejujuran beliau sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Oke ya. Perhatikan kembali. Nah ini bukti kejujuran Rasulullah SAW. Ya, kalian bisa melihat dari tampak pada gambar kalian ya. Pada usia remaja, tepatnya ketika beliau ya sebelum menikah dengan istri yang pertama Siti Khadijah binti Khuwailid, beliau ini dipercaya untuk membawa barang dagangannya. Ya, saat itu Khadijah seorang wanita yang kaya raya, ya, dan Nabi Muhammad SAW diberikan amanah untuk membawa dagangannya, ya, berdagang ke luar negeri gitu ya, dan beliau pun berhasil membawa dagangan tersebut dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar tentunya. Ya. Sehingga apa? Beliau ini yang menjadi sosok pedagang yang sukses, yang berhasil karena beliau sosok yang jujur, ya. Sehingga ketika diberikan amanah oleh Khadijah, beliau menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian pula pada peristiwa yang lain. Coba kalian perhatikan. Ini sedang apa kira-kira ini? Peristiwa apa? Peristiwa pemindahan apa? Hajar Aswad. Ya, kalian mungkin pernah mendengar peristiwa renovasi Ka'bah. Ya, pada zaman dahulu, ya, sebelum Nabi kita diangkat menjadi nabi, ya, menjadi rasul pada usia ke-35 tahun. Saat itu orang-orang Quraisy berselisih paham. Ya, ketika proses pembangunan Ka'bah ini sudah selesai, nah tinggal satu tahap lagi yaitu apa? Memindahkan Hajar Aswad, batu ini. Nah, mereka berselisih ya, akan siapa yang pantas untuk memindahkan batu tersebut. Sehingga hampir saja mereka terjadi pertengkaran. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Ya, mereka mempercayakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Ya, Nabi kita akhirnya apa? Memberikan usulan untuk menggunakan kain seperti ini ilustrasinya ya. Menggunakan kain, kemudian ya, kain tersebut dipegang ya, dipegang oleh para pembesarnya, ujung-ujungnya seperti ini. Kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Ya. Kemudian mereka secara sama-sama mengangkatnya ya, ke tempat Hajar Aswad itu akan ditempatkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang meletakkan batu tersebut. Ya. Dengan peristiwa ini pun mereka semuanya akan merasa lega ya dengan keputusan yang telah beliau berikan. Sehingga pertumpahan darah, pertikaian yang sebelumnya hampir terjadi ini dapat dihindari. Ya. Kemudian anak-anak Rasulullah dan salehah ya. Selain Rasulullah dikenal sebagai sosok pribadi yang jujur, juga Nabi kita ini dikenal sangat sayang ya, memiliki sifat penyayang ya. Sifat jujur dan berdagang sudah tidak dilakukan lagi dalam dagang ya. Beliau juga memiliki sikap yang penyayang ya. Pada waktu itu di kota Mekah, mereka menganggap anak perempuan ini anak yang kurang bergengsi lah kalau kita katakan ya. Mereka bahkan pada zaman dahulu tuh ada yang menegur anak perempuan yang hidup-hidup ya pada zaman jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW hadir waktu itu ya, bahkan menggendong putrinya Fatimah sambil tawaf milik Ka'bah sehingga orang banyak lihat ya. Bahkan bukan hanya sampai di situ ya, beliau ini sempat ya mencium cucunya Hasan bin Ali ya. Yang ketika itu ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya anak 10 nih, tapi belum pernah cium mereka, gitu ya. Ini Rasulullah mengeluarkan hadis ini. Man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka dia tidak akan mendapatkan belas kasih. Jadi Rasulullah ingin ya membuktikan kepada mereka bahwasanya anak perempuan yang beliau miliki ya itu mendapatkan kasih sayang sebagaimana halnya anak laki-laki, bahkan terhadap cucu beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Ini ya diantara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Oke, nah kalau dengan soleh-solehah, kemudian kita perhatikan kembali ya di antara akhlak Rasulullah SAW selain tadi memiliki apa tadi yang pertama? Sikap jujur ya, sehingga diberi apa? Al-Amin. Kemudian yang kedua apa tadi? Memiliki sifat kasih sayang. Nah, yang berikutnya adalah Rasulullah juga sangat peduli sama lingkungan. Nah, apa sih
buktinya Rasulullah peduli terhadap lingkungan ini sekalian ya. Apa yang pertama? Faris suka dibaca yang pertama buktinya? Muhammad sangat bersemangat dalam penggunaan air. Demikian pada saat anjuran beliau untuk tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Betul sekali. Jadi antara bukti keputusan Rasulullah dan terhadap lingkungan adalah dalam hal penggunaan air. Rasulullah itu perhatikan dan juga Bapak berikan LKPD-nya sama kalian ya. Di sana ada tugas diskusi kelompok. Ya di sini ada sebuah permasalahan ilustrasi Bapak berikan ya. Si Gunawan dan Budi adalah teman akrab. Ada dua orang ya, Gunawan dan Budi. Namun keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang. Artinya sifat yang berbeda ya. Si Gunawan suka menolong siapa saja. Bahkan ia rela berhari-hari tidak jajan di kantin asal bisa menolong orang, bayangkan ya. Sementara si Budi sebaliknya, orang yang satu lagi ya, ia sangat kikir. Apa kikir? Apa kikir? Pelit, ya tafil, gitu ya. Meskipun tiap hari orang tuanya memberi uang jajan, namun Budi ini jarang membelanjakannya. Ia lebih suka jika temannya memberikan makanan atau minuman gratis untuknya. Gitu ya. Lebih senang ya gratisnya. Oke, menurut kalian ya, anak yang soleh-soleha, ya, bagaimana sikap si Gunawan dan Budi? Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Silakan ya, diskusikan. Ayo, yang lainnya juga silakan berdiskusi, ya. Bagaimana kira-kira sikap sebaiknya yang dilakukan oleh Gunawan dan juga soalnya bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Untuk berikutnya ya, kalian nanti secara bergiliran untuk mempresentasikan ya hasil dari. Oke, untuk yang pertama silakan kelompok yang pertama. Silakan. Yang keras ya suaranya ya. Ada tegur dan disuruh belajar Gunawan beberapa hartamu kau simpan untuk diri sendiri. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama. Kita kasih tepuk tangan ya. Baik, hasil dari diskusi kelompok pertama ya. Baik, dari kelompok kedua, coba ya hasilnya. Yang keras ya suaranya ya. Sikap Gunawan sudah sangat bagus, tapi ada baiknya tidak memaksakan diri kalau benar-benar lapar ya buat jajan dulu. Takutnya jadi sakit. Selain Gunawan baik, tapi yang harus ditingkatkan lagi keimanannya. Takutnya akan tumbuh rasa kecewa atau sia-sia atas kebaikan yang dia lakukan. Karena saat Alhamdulillah ya. Tadi dari kelompok kedua sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Anak-anak yang soleh dan soleha dari apa yang sudah kita pelajari bersama, ya tentu kalian bisa menyimpulkan ya dari apa yang ditampilkan melalui PowerPoint ya di depan, ya kira-kira kesimpulannya apa saja? Yang pertama coba kelompok 1. Muhammad karena sangat jujur dan dapat dipercaya. Oke, yang pertama Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin. Kenapa? Karena beliau sosok yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Oke, kesimpulan yang pertama itu. Oke, yang kedua dari kelompok 2 coba. Nabi Muhammad SAW sosok yang penyayang terhadap semua orang. Baik, dari yang kedua menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ini ya sosok yang sangat penyayang terhadap semua orang. Dari kelompok 3 coba hasilnya apa? Betul sekali ya, tepat sekali ya. Nabi Muhammad SAW ini adalah rahmat bagi alam semesta. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Oke, kelompok yang terakhir apa hasilnya? Kesimpulannya? Iya, betul sekali ya. Nabi Muhammad SAW sosok yang peduli terhadap lingkungan. Baik, itulah diantara kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk berikutnya ya, silakan kalian mengerjakan soal latihannya di LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya, soleh dan soleha sudah selesai semua? Sudah. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan pertemuan
pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas ya contoh keteladanan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya nanti ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan juga sahabat Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, ya sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengakhiri kegiatan kita. Baik, silakan diikuti kelas. Sebelum kita pulang pada kita berdoa mulai. Baik, anak yang soleh-solehat, terima kasih banyak untuk hari ini ya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.